Okay, so let's continue the story. So tadi my storage was full, so I need to delete beberapa aplikasi. So terakhir kita ngomong sampai mana ya? Oh, intinya ketika gue so that day I think going to Japan was a very cool things to do, but deeply I thought that going to Japan as a buruh, especially you're going to pursue in a career that you are not even think that you're going to apa ya, kayak lu nggak mikir kedepannya bakal nggunain pekerjaan itu sebagai karir ke depan lu gitu. Because karena gue pengennya jadi waktu itu jadi seorang caregiver, karena menurut gue itu yang paling gampang dilakuin buat gue dibandingkan jadi kuli, jadi mekanik, jadi tukang besi gitu-gitu. Ya pada akhirnya ketika lu menjadi itu, ya lu pengen jadi apa anjir? Ya mungkin bagi orang lain mereka bisa setelahnya pursue karir jadi yang masih bersangkut paut sama kerjaan itu, atau kayak mereka mungkin ngumpulin modal buat bikin usaha. Ya tapi I'm not that brave bro. Kayak gue mikirnya ya lebih baik kalau gue bisa kuliah, ya gue kuliah, karena gue dapat ilmu yang gak ketika kerja itu gue dapet. Dan ya udah, setelah gue after I talk with a lot of my friends and I got a kesimpulan, aduh bahasa Inggrisnya apa sih kesimpulan? Aku dapat kesimpulan di mana gue mikir, oh kayaknya gue harus kuliah. So setelah itu gue langsung memutuskan brak mau kemana. Waktu itu gue mikirnya bahasa atau apa gitu, komunikasi. But setelah gue menjalani moce ayah iyo, gue kepikiran buat bisnis. Karena I think business is fun for me, like di dalam konteks sebagai karir ya. Maksudnya bisnis itu satu hal yang challenging buat gue dan cocok buat ditaruh di path career gue gitu. Maksudnya dalam lingkup kayak di marketing, di sales, HRD mungkin. Pokoknya bisnis itu satu hal yang gue pikir kayak, oh kayaknya bagus kalau gue jadiin karir dibandingkan gue jadi full time MC atau pokoknya yang komunikasi ataupun misalkan di bidang seni kayak DKV, apalagi habis PKL itu. Oh no, gue gak mau jadi itu, dan akhirnya gue bikin buat masuk bisnis. So dimulailah perjalanan gue. Ini ngalor ngidul ngomong ya, tapi udahlah gak apa-apa. Mulailah perjalanan gue di mana gue waktu itu mulai aja langsung ke perjuangan UTBK-nya ya. Ketika gue memutuskan buat ikut online courses, namanya itu Alternativa. Jadi gue beli course, ingat gue harganya 350.000. Dan gue nggak pakai itu bro sampai akhir UTBK. Masih pakai sih, cuma nanti gue jelasin. Gue beli itu sebagai tanda kayak gue serius ngejar UTBK. Oke, dimulailah gue belajar UTBK. Saat itu namanya kelas 5%. Itu belum serius banget, kayak dikasih hari-hari dikasih ngejar materi yang ketinggalan bla bla bla. Gue ingat banget gue masih nggak tahu mau mulai belajar dari mana. Jadi kayak gue randomly aja gitu lihat kelas yang diingat banget, maraton gitu, kayak ada 3 link lu harus selesaiin sehari. Satu linknya itu 1 jam bro, males anjir. Dan itu tuh nggak padet gitu, lo paham gak sih? Itu kayak bertele-tele banget, jadi kayak gue males bro, ngapain. Dan tibalah sampai pokoknya awal-awal gue beli tuh gue masih males-malesan, sampai mak gue nanya kayak, kamu ada lesnya nggak sih, kok udah bayar tapi nggak pernah ikut live or apa. Ya memang tidak. Lalu tibalah waktu itu dimana ada pengumuman kelas intensif itu gratis ya, jadi kayak gue langsung bisa masuk ke situ asalkan lo sudah menamatkan video fundamentalnya Alternativa. Jadi kayak ada 3 playlist matematika, Indonesia sama logika, dan itu videonya banyak banget, panjang banget, lo harus nyelesain itu dalam waktu kayak 5 hari, men. Anjing, capek banget sumpah. Tapi di titik itu adalah titik dimana akhirnya gue mulai belajar, karena gue ngerasa dikejar-kejar, dan akhirnya gue setiap hari gue tiap hari nyatet, gue tiap hari ngerjain. Untung deadline-nya
diperpanjang. Tapi di hari-hari awal tuh gila stres banget, kayak gue ini bulan puasa ya, dari sahur sampai bangun tidur ngerjain itu doang bro. Gue inget banget total itu kayak ada sekitar 90 plus foto buat dikumpulin. Dan akhirnya gue masuk kelas intensif. Tapi bersyukurnya gue dari kejadian itu mental gue kebentuk buat belajar tiap hari, buat ngegrind tiap hari. Dan selama ini malas-malasan doang. Dan dari situ gue akhirnya nemu kayak, oh pattern belajar gue harusnya kayak begini nih. Harusnya gue, akhirnya dari situ juga gue tahu materi ini dan lain sebagainya. Kalau gue ngikutin kelas yang waktu itu yang awal yang 5%, lu bayangin satu video 1 jam ngomongin Matdas doang anjir. Ngomongin apa tuh yang kata urutan pengerjaan kali bagi tambah kurang disebutnya apa sih itu, lupa. Pemdas. Bukan Pemdas. Ya itulah. 1 jam anjing. Buang-buang waktu banget kan? Iya, gue juga males. Makanya gue dari baru mulai belajar tuh kayak sekitar 30-an hari. Dan dari situ gue akhirnya ketemu teman-teman gue. Kalau lu masih ingat namanya itu Maba PTN pilihan pertama. Di situ ada Alifa, ada Ubay, ada Afina, ada Tia, ada Aisyah dan gue. Dan itu mantep banget grupnya. Gue akhirnya nemu teman-teman yang sama-sama belajar buat UTBK, dan waktu itu kita belajar di rumah Alifa. Terus akhirnya setelah ngobrol-ngobrol gue menemukan teman seperjuangan gue yaitu Afina. Big thanks, walaupun Vina mungkin gak nonton ini, tapi dalam hati gue yang terdalam gue amat bersyukur punya teman kayak lo. Akhirnya gue waktu itu kan kondisinya laptop gue lagi mati ya, dan dia bersedia buat ngasih pinjam laptopnya di rumah dia. Jadi kayak tiap hari pagi malam itu gue belajar di rumah dia, dan it helps a lot bro. Gue dapat 2 hal sekaligus, yaitu dapat laptop yang lagi rusak yang nggak bisa gue pakai, dan juga teman belajar, karena itu yang selama ini gue cari. Dan langsung menuju ke titik dimana paling stres di hidup gue selama gue ngejar UTBK itu. Bener-bener gila men, bener-bener gila. Gue nggak mau ngulangin itu lagi, dan alhamdulillah gue keterima di kampus. Bayangin waktu itu gue dipilih sebagai wakil ketua acara wisuda sekolah gue. Wisuda dan after movie gue megang itu 2. Kenapa gue yang wisuda itu sebenarnya gue wakil ketua, cuma waktu itu si ketuanya, si Nindita itu bokapnya lagi sakit ya, yang nggak bisa gue salahin juga, yang mana jadi dia sering banget berhalangan hadir. Jadi kayak kalau bisa dibilang sih hampir 90% gue yang megang jobnya. Jadi kayak ya sebenarnya gue yang ketuanya sih waktu itu, dan dia yang wakilnya, but it's okay. Terus juga after movie. Jadi sebenarnya awalnya tuh kayak dia yang bakal megang utamanya wisuda, gue yang megang after movie, karena ini 2 project berat. Tapi ujung-ujungnya gue yang megang dua-duanya. Tapi it's okay. Habis itu gamon luar biasa berat, astagfirullahalazim. Apalagi pas bulan puasa. Habis itu gue confess ke dia, dapat jawabannya lagi. Sumpah ruwet pak, kepala sakit itu gue. Sakit kepala mikirin dia tiap hari. Pikiran gue tiap hari itu cuman dia UTBK terus event. Nah di akhir-akhir ini kayak hamin 15 UTBK mulai nih bergejolak nih event-event sekolah nih. Jadi sumpah ya, tiap hari gue tuh chat sana sini, make sure ini udah belum. Terus gue ke sekolah mulu tiap hari. Abis itu baliknya belajar lagi di rumah Vina, ikut rapat dikit. Astagfirullahalazim, capek banget ya Allah. Ditambah lagi itu pikiran gue yang ke mantan gue itu, astagfirullahalazim. Tapi itu luar biasa berat buat gue nih. By the way, kalau lo mau lihat jadwal belajar lo zaman dulu nih ya udah hamin 30 nih, hamin 20 nih, udah gak boleh santai-santai lagi. 3 jam sehari belajar minimal tuh, kena semua, dapat semua. Itu izin paling kayak emang lagi gak bisa banget atau mau take rest. Terus minimal 3 kali jamaah sehari. Alhamdulillah belajar di rumah Vina selalu jamaah ya, karena dekat dengan masjid. 30 latsol gak pernah gue lakuin sih dan tidur cepet yang gue gak pernah lakuin juga. Tapi sumpah itu minggu-minggu menuju UTBK itu stres banget buat gue, gila itu minggu. Dan di situ gue belajar buat kalau lu punya sesuatu prioritas yang lebih berharga, yang lebih patut diperjuangkan daripada leha-leha dengan sakit lo lebih tetep
berantakan. Ulang. Gue belajar sesuatu dimana ketika lu punya satu tanggung jawab besar atau prioritas dan lu keadaannya lagi sakit, lu tetap pilih prioritas ini, Cok. Kalau emang prioritasnya tuh gede banget, jadi kayak di situ tuh gue belajar buat gak mentolerir rasa sakit gue yang gak seberapa itu. Kayak greges dikit tuh biasanya kalau gue lagi di rumah doang kerjaannya tuh gue tolerir tolerir dan ya gue sakit beneran. Tapi ketika waktu itu gue lagi megang project banyak banget, tanggung jawab itu ada di gue plus UTBK, gue nggak bisa sakit, bro. Gue tahu gue capek, gue enak gue, tapi mereka lebih penting. Jadi kayak sebenarnya tuh sakit-sakit kayak gitu tuh main game, bro. Pikiran lu doang anjir yang bikin sakit. Dan alhamdulillah gue bisa survive semua itu. Tapi ya gila, stres banget. Itu tuh kayak H-20 UTBK tuh kayak gue memberikan yang terbaik di hidup gue untuk hampir pertama kali mungkin ya. Bener-bener itu perjuangan yang luar biasa buat gue sih, alhamdulillahirobbilalamin. Dan ini kuncinya, gue jujur hari HUTBK itu sakit. Gue udah sakit gara-gara rangkaian kejadian acara-acara yang luar biasa panjang sebelumnya itu. Gue sakit, H-1 gue sakit, dan malamnya H-1 UTBK gue masih harus meet online bareng Cis buat Cis Studio buat video after movie. Dan gue memutuskan buat tidur jam 7 habis isya. Gue langsung tidur karena emang badan gue gak enak banget. Dan pas hari HUTBK nya gue inget masih ada greges, itu gak enak badan. Gue suruh bangun pagi-pagi jam 4. Terus di sana gue pas ngerjain gue tuh lemes, pengen pipis habis itu. Dan gue nggak pede anjing ngerjainnya, kayak susah banget gila. Jujur gue keterima itu ada sedikit mungkin gara-gara semua hal yang gue pegang ini ya. Gue ngomong sendiri nih, gue bukan membanggakan atau meriakan sesuatu. Gue merasa gue all in, gue melakukan cukup baik di event-event kemarin. So Allah ridoin gue buat kehokian datang kepada gue, karena setelah jerih payah yang udah gue lakuin kemarin, alhamdulillah gue kemarin ngelakuin yang terbaik. Dan Allah ngebless gue dengan ngasih gue Brawijaya. Dan ya udah pas selesai UTBK itu sumpah gue lemes banget. Gue rada bukan depresi sih, stres ya. Lu bayangin setelah lu tiap hari belajar tapi pas ngerjain itu gak memuaskan, sumpah gak memuaskan. Kayak nih kenapa gue begitu tadi ya, beneran banyak banget yang gak kejawab, bro. PK adalah kejawab dikit. PM ngasal, bro, semuanya ngasal. Gue tembak B, tapi skor gue 593, lebih tinggi dari PK gue yang ngitung. Gila. Dan dari UTBK gue lemes banget, panas banget, badan gue masih sakit. Ingat waktu itu pengen ke Bekasi karena Adika nikahan, tapi gue gak ikut karena gue capek banget, gue pengen istirahat aja di rumah. Dan berlalulah hari-hari sampai, dan ini belum wisuda ya, masih menuju wisuda. Dan setelah ini pun gue bener-bener all in, capek luar biasa. Setelah UTBK masih ada beban tanggungan after movie dan wisuda, yang mana gue bener-bener all in, 100% all in. Gue ngejabarin sampai gue capek banget, cengok banget, muka gue kurus banget, tapi semuanya gue jalanin alhamdulillah waktu itu dengan suka hati. Karena gue bener-bener walaupun rada ngangong ya waktu itu, gue belajar banyak banget hal. Salah satunya itu ngelit acara, karena gue sebelumnya selama di OSIS juga nggak pernah jadi ketuplak. Jadi kayak gue benar-benar belajar banyak hal dari situ. Gue belajar buat jadi orang yang kuat, dan gue senang banget ngelakuin itu. Jadi kayak capek pun gue seneng ngelakuinnya. Kayak orang bilang, Ras kasihan banget tuh, capek banget si Dita kemana sih. Ya buat gue ya udah, dia juga bapaknya lagi sakit kan. Dan dari keberhasilan itu tuh yang bikin gue seneng ngelakuin semuanya. Jadi kayak bener-bener ya capek banget, kesel, cuma kayak gue seneng aja ngelakuinnya. Jadi kayak at the end semuanya ikhlas gue lakuin. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 28 Mei jam 3 sore gue nganter mochi dulu. Enggak sih, gue buka dulu. Dan alhamdulillah gue keterima di Universitas Brawijaya, manajemen jurusan yang sebelumnya gak bakal gue harapin, gara-gara gue tahu manajemen itu jurusan sejuta umat. Dan alhamdulillah gue keterima di situ. Keajaiban sih kata gue, keajaiban. Gue belajar susah payah itu pas gue kerjain gue nggak terlalu bisa ngerjain, tapi
Itu faktor hokinya luar biasa besar, gue akuin ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekarang adalah fase gue sedang mencari-cari kos, masih ribet daftar ulang. Jujur kayak gue rada nggak enak badan, jadi kayak gue rada hari ini males banget anjir buat ngisi daftar ulang, ngechatin kos, ya Allah. Tapi alhamdulillah gue keterima. Dan tadi ke rumah bude gue dapat ini nih, dapat alat-alat jir, dapat termos, terus dapat ini cowok. I really need this. Oh my god, gue butuh banget ini buat perkuliahan nanti. Dan wow, dan gue tadi denger obrolan kayak kita lagi ngobrol tentang biaya perkuliahan, kata Pak D gue ya, Rasya, udahlah fokus belajar di sana, nanti buat bayaran Pristarana harus disenggol, kata Pak D gue begitu. Dan gue akhirnya nyadar kayak, oh keluarga ya ternyata bener-bener impactful gitu buat di hidup gue. Dan mendengar hal itu, dimana nanti kuliah gue yang mungkin bakal di funding sama keluarga gue harap Rasya, ini gue ngomong sebagai maba, ini gue bahkan belum menginjakan kaki di Malang, gue pengen please sedepresinya lu, sekesepiannya lu, kuliah yang bener Ras, kuliah yang bener. Karena lo pasti bakal jadi orang sukses kalau lo ngikutin apa kata orang tua lu, ikutin kata agama, put God first. Gue tahu mungkin setelahnya hidup ini susah buat lo lontang lah, enggak, astagfirullahaladzim, maksudnya lo mungkin struggle-nya banyak di sana sebagai anak mahasiswa pada umumnya, tapi gue percaya lo pasti bisa Ras. Karena ini mimpi yang ribuan orang, puluhan ribu orang bermimpi pengen masuk UB manajemen, lu dapet, dan lu dibiaya keluarga lu, jangan aneh-aneh lo. Oke, ini kata-kata gue lo sebagai camaba, dimana pikiran gue masih fresh, masih kosong, masih belum tahu dunia perkuliahan. Ya gue nggak tahu struggle lu seberat apa setelah ini, ataukah lu ikut mahasiswa, lu ikut organisasi lah, lu ikut magang, lu ikut lomba, lu ikut beasiswa, dan itu bikin lo gila. Ingat Ras, lo masuk ke UB itu membawa harapan puluhan ribu orang, lu dibiayai keluarga lo. Jadi semangat terus bro, dan jangan aneh-aneh lo. Lu suka sama cewek ya wajar, lu cowok, tapi jangan kalau bisa jangan pacaran. Nggak apa-apa, tahan. Lu sukses dulu, ntar lu bisa langsung nikahin orang bro. Kalau sukses, kalau lu pacaran duluan nanti lu miskin, lu kagak bisa ngapa-ngapain. Ya TTM lah kayak gue makannya sekarang. Ya walaupun itu rada miserable sih, rada ya, tapi kalau emang gue pada akhirnya masih, ntar ujung-ujungnya masih cinta, aduh alay banget anak muda bahasanya. Kalau ntar gue sampai gede masih suka sama dia, ya semester 3, semester 4 ya gue pengen serius sih. Mulai dah. Tapi ya gitu, sekarang gue emang lagi deeply fall in love. Ya anak muda lah ya, sama Kania. Nggak tahu kenapa gue udah putusin dia 2 tahun yang lalu, tapi CLBK. Ya gue tahu sebelumnya salah gue, cuma ya udah sekarang gue suka lagi, dan mungkin dia trust issue dan gak mau sama gue. Tapi gue nggak mau sampai akhir-akhirnya nanti kayak dia cuman nganggap gue sebagai temen. Enggak, gue kalau ntar serius gue bakal kejar dia sampai dapet. Kalau serius, sekarang gue usah serius dulu, seriusnya belajar, bukan cewek. Siap. Nanti gue jadi mahasiswa ngapain ya? Intinya try hard lah, grind hard, try hard, rest hard. Istirahat besok dipikir lagi nih kalau kata buku ini. Maksudnya kayak lu istirahat harus kuat, biar lu gak sakit, biar lu gak burn out, biar lu bisa ngasih output terbaik setelahnya. Terus lu kerja segila mungkin. Ibadah juga jangan lupa, itu yang bikin lu sukses. Jangan cewek mulu. Ini kata-kata rahasia di tahun 2025, tanggal berapa sekarang? Sekarang Mei ya? Enggak. Juni anjir. Juni tanggal berapa ini? Ini adalah kata-kata rahasia Juni tanggal, sekarang hari apa sih? Rabu, tanggal 4. Ingat ya, 4 tahun ke depan jangan disia-siakan. Apalagi ngekos itu ada momen yang bikin lo dewasa. Terus udahlah, kita udah ngomongin kampus, ngomongin universitas, ngomongin apa lagi ya? Ya intinya itu sih, gue agak berat ya. Gue baru pertama kali keluar kota dan gue langsung tinggal di sana, kayak
nanti gimana ya kehidupan gue, teman-teman gue siapa aja, apakah bakal gue bertemu dengan orang-orang yang baik. Ya insya Allah ketemu orang-orang yang baik sih. Kalau gue baik ke orang, insya Allah nanti dapat yang baik, amin. Apalagi ya, by the way gue pengen banget bikin habit baca buku gitu loh, kayak terus gue pengen nyicil buat nanti, biar kata orang semester 1 cincai banget ya, makanya itu gue pengen belajar sebelum masuk tuh, gue pengen belajar habrek-habrek yang banyak supaya nanti semester 1 gue cincai belajarnya bro, biar gue bisa fokus connecting dan bersosialisasi. Persetan kata orang kayak, wih santai dulu bro. Ya menurut gue hiburan buat gue begitu belajar, tapi jangan sampai stressful banget rush ya. Oke, udah apa lagi? Udah 20 menit anjir, tadi gue harus hapus dulu. Apalagi ya? Ya bismillah ada lancar terus ya Ras. Kalau capek lu buka video ini, lu ingat seberapa susahnya lu belajar pas UTBK. Ya mungkin gak sesusah orang di luar sana, tapi ya gue harus bangga dan appreciate perjalanan ini, gimana lu gak les sama sekali. Lu SMK men, bayangin SMK yang lu bahkan gak dapet matematika seperti anak-anak SMA di luar sana, lu gak dapet materi UTBK seperti anak-anak SMA di luar sana, lu gak les. Alternatifnya hampir gak pernah gue pakai TO-nya doang supaya, dan itu tuh bisa gue dapetin dari analitika yang gue patungan 20.000 sama temen gue itu. Lu gak les sama sekali Ras. Ya ada sih ikut alternatif, but dibandingkan orang yang les puluhan juta, belasan juta, jutaan, inten dan lu masih dapet itu, dan please jangan disia-siain. Oke. Jangan lupa sholat utama. Semuanya harus diawali dengan bismillah dan sholat. Ya Allah, saya berharap saya tetap menjadi raja yang soleh, yang dermawan, yang baik hati, yang kuat menghadapi segalanya. Udah sih itu aja. Apalagi ya, udahlah, gue pengen mapan biar bisa cepet nikah. Ya nggak cepet nikah juga sih, maksudnya ya biar jelas aja, gue nggak mau pacaran capek, PDKT wah gue maunya rambut gue by the way segini nih sekarang, nanti semana segini. Tada.